Penanggulangan kecelakaan di dalam lift. Ya, teman-teman pasti pernah dong menggunakan lift, ya kan? Nah, kalau ada kecelakaan di dalam lift, teman-teman di sini jangan panik, itu yang pertama. Jangan panik. Jangan panik. Kenapa? Ketika kita berada di lift, itu kan tempatnya sempit ataupun pengap dan lain sebagainya, itu bisa membuat panik. Ya, kalau kalian panik, nanti kalian bisa kehabisan oksigen. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika lift itu mati, pasti nanti akan ada petugas yang memprioritaskan penanganan yang berada di lift ketika itu. Tapi di sini tidak diinginkan ya. Tapi penanggulangan kecelakaan di lift itu bisa saja terjadi karena apa? Biasanya listrik mati dan instalasi listriknya masih dalam maintenance dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Apa saja penanggulangan kecelakaan di dalam lift? Yang pertama adalah pasang rambu-rambu dan petunjuk yang mudah dibaca. Biasanya di tempat lift teman-teman sudah bisa melihat ada rambu-rambu atau tulisan yang terkait dengan kapasitas, terkait dengan apa saja yang harus dilakukan, dan biasanya di situ ada tempat untuk emergency. Ya, emergency. Yang kedua, memberikan muatan melebihi kapasitas. Jadi kalau teman-teman menggunakan lift, jangan melebihi kapasitas. Biasanya di sini ada indikasi kalau kelebihan kapasitas. Ada bunyi bip ataupun ada bunyi yang menginstruksikan bahwa muatan yang dipakai di dalam lift itu sudah penuh. Terus yang ketiga, jangan membawa sumber api. Yang keempat, jangan merokok dan membuang putung rokok di dalam lift. Jangan panik ketika listrik berhenti ataupun pemutusan aliran listrik mati ya. Ketika kita berada di dalam lift, jangan pernah panik. Ya. Pasti akan ada petugas yang mendekati ataupun mengusahakan kita untuk segera keluar dari lift itu. Jadi teman-teman tidak perlu panik ketika berada di dalam lift dan listriknya mati. Nah, seperti ini. Kalau kita panik, kita akan merasa ketakutan seperti itu. Ya. Nah, biasanya ada semacam ini. Ada rambu-rambunya, dilarang merokok, terus ada tulisan terkait kapasitas lift, cara penggunaan lift, dan bagaimana dan seterusnya, itu pasti ada. Penanggulangan kecelakaan terhadap bahan berbahaya. Ya, teman-teman, kalau di sini biasanya kalau kalian pernah praktek ataupun pernah mengikuti pembelajaran terkait dengan kimia, bahan-bahan kimia atau membuat peledak, ya tidak diinginkan juga ya, membawa ataupun membuat petasan ya. Membuat petasan ya, itu salah satunya teman-teman harus hati-hati terkait dengan apa, standar operasional prosedur pembuatan bahan-bahan kimia tersebut. Biasanya kalau kita membuat bahan-bahan kimia, ada helmet, ada baju helmet, ada kacamata, ada sarung tangan latex, ada juga yang menggunakan sarung tangan untuk kepala atau rambut, salah satunya begitu. Itu adalah standar prosedurnya ketika melakukan praktikum kimiawi. Karena apa? Bahan-bahan kimiawi itu banyak sekali yang mengandung unsur peledak ataupun bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi teman-teman di sini bisa memperhatikan lebih terkait dengan standar operasional prosedur apabila nanti akan melakukan praktikum terkait dengan kimia atau melakukan praktikum terkait dengan hal-hal yang berbau zat eksplosif atau zat korosi ataupun zat-zat yang berbahaya, salah satunya begitu ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan standar operasional prosedur, jangan mengabaikan itu karena itu sangat membahayakan. Kadang ketika kita tidak tahu, pasti yang terkena adalah tangan ataupun kaki, salah satunya itu banyak. Oke, kita bahas terkait dengan penanggulangan kecelakaan terhadap bahan berbahaya.
Yang pertama ada bahan eksplosif. Bahan eksplosif di sini adalah bahan yang mengandung unsur peledak. Ya, bahan yang mengandung unsur peledak ini ketika ada panas atau terkena gesekan yang sangat tinggi, terkena panas yang sangat tinggi, dia mudah sekali meledak. Nah, itu tadi kayak kita membuat petasan, kita membuat peledak, salah satunya begitu, itu akan membahayakan ya. Itu akan membahayakan diri kita dan lingkungan kita. Makanya ketika membawa ataupun memakai bahan eksplosif itu harus dalam standar operasional prosedur. Terus bahan-bahan yang mengoksidasi atau bahan kaya akan oksigen. Nah, itu salah satunya bisa mengakibatkan meledak atau bisa mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Terus bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, bahan-bahan yang beracun. Nah, kalau beracun berbeda dengan peledak tadi. Kalau bahan beracun ketika kita menggunakan itu harus menggunakan sarung tangan latex ya, atau menggunakan masker agar tidak mencium ataupun memegang secara langsung serbuk ataupun dari bahan-bahan beracun itu tadi, agar kita terhindar dari masalah terkait dengan serbuk yang beracun. Terus bahan korosif yang apabila disentuh dengan tangan terbuka bisa mengakibatkan kebakaran kulit. Ini biasa kita jumpai di bahan-bahan kimia juga ya. Bahannya cair seperti itu, ketika kita tuangkan terus kalian pegang bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, itu salah satu misalkan saja ya. Jadi teman-teman ketika memakai bahan-bahan kimia itu sangat dianjurkan mematuhi standar operasional prosedur ya, standar operasional prosedur daripada penggunaan bahan-bahan kimia. Terus bahan-bahan radioaktif. Nah, ini rambu-rambu yang digunakan ketika kalian berada di tempat-tempat ataupun di dalam standar operasional prosedur ruangan. Ya, itu pasti ada di sini. Ya, bisa kalian ketahui ketika kalian berada di tempat lingkungan pekerjaan pasti banyak sekali rambu-rambu seperti ini ya. Rambu-rambunya itu bisa dilihat ya. Kalian bisa cermati di situ dan kalian bisa hafalkan. Tidak hanya di ruangan ataupun di dalam praktikum, tapi di jalan kalian juga harus melihat sesuai dengan rambu-rambu. Itu adalah bentuk dari K3LH di lingkungan hidup ataupun di lingkungan